Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan menginformasikan tentang kabar baik untuk guru honorer. Di sini kita akan membahas secara tuntas tentang kondisi guru honorer yang gagal lolos tahap pertama P3K guru tapi ternyata mempunyai atau memiliki nilai plus tahap kedua. Nah, di sini guru honorer wajib memaksimalkan kesempatan terbaik ini. Kira-kira bagaimana maksudnya ini gagal lolos tahap pertama P3K guru tapi punya nilai plus tahap 2? Langsung saja kita ke videonya. Jadi di sini teman-teman ya, perlu teman-teman pahami bahwa kondisi guru honorer yang gagal di seleksi tahap 1 P3K guru itu ternyata ketika melamar nantinya di tahap kedua ternyata memiliki nilai plus ya, nilai plus yang bisa dimaksimalkan untuk bisa lolos menjadi guru ASN P3K di tahap 2. Nah, yang pertama di sini teman-teman adalah di sini kondisinya adalah guru honorer yang melamar formasi P3K tahap 1 ya. Jadi di sini diberlakukan kepada teman-teman guru honorer yang melamar formasi P3K tahap 1 dan lulus passing grade. Nah, lalu lulus passing grade. Nah, meskipun lulus passing grade di sini teman-teman, tetapi ketika kita lulus passing grade itu bukan menjamin 100% bahwa teman-teman itu lolos atau bisa menjadi guru ASN P3K di tahap 1. Nah, justru di sini dibahas bahwa dan lulus passing grade tetapi tidak lulus karena lulus passing grade tetapi tidak lulus karena kalah perankingan. Jadi ada beberapa penyebab teman-teman ya sehingga rekan-rekan guru honor itu meskipun sebenarnya lulus passing grade tapi ternyata gagal menjadi guru ASN P3K di tahap 1. Salah satu penyebabnya adalah teman-teman guru honorer itu kalah perankingan ya. Jadi misalkan di sini di sekolah induk itu ada 2 guru honorernya, kemudian formasinya cuma 1. Nah, ketika kedua guru honorer ini mengikuti seleksi tahap pertama, hasil tesnya adalah keduanya lolos PG teman-teman ya. Keduanya lolos passing grade. Tetapi karena keduanya lolos passing grade, makanya secara otomatis itu harus di ranking berdasarkan nilai terakhir. Nah, ternyata salah satu di antaranya itu eh, satu di antara itu berhasil lolos dengan nilai tertinggi dan satunya meskipun lulus passing grade tetapi tidak bisa menjadi guru ASN karena kalah di perankingan. Nah, secara otomatis ketika mengikuti seleksi kompetensi tahap kedua, maka secara otomatis passing grade yang ada di tahap pertama itu bisa digunakan kembali di tahap 2 nantinya. Misalkan guru yang tadinya ini lulus passing grade tapi tidak menjadi guru ASN karena kalah perankingan, meskipun lulus passing grade itu melamar di sekolah C. Nah, di sekolah C ternyata nilainya itu di bawah standar teman-teman ya, atau sudah tidak mencapai lagi passing grade. Nah, jadi menurut aturan maka si guru ini itu bisa menggunakan atau bisa memilih kembali passing grade di tahap 1 untuk digunakan di tahap kedua. Alasannya karena menurut aturan passing grade itu bisa digunakan atau nilai sebelumnya atau nilai tahap 1 itu bisa digunakan di tahap 2 apabila masuk di ambang batas nilai atau passing grade di seluruh tes kompetensi, mulai dari kompetensi teknis, kemudian kompetensi manajerial sosiokultural dan tentunya kompetensi atau tes wawancara. Nah, di sini kita bisa melihat contoh aturan resminya teman-teman ya. Di sini kita lihat dulu, sebelum kita lanjut kita lihat dulu salah satu kasus dari teman ya, seperti ini. Teman ini mengikuti ujian P3K ya, mengikuti ujian P3K guru kelas SD dengan mendapatkan nilai teknis 315, kemudian
manajerial sosiokultural itu mendapatkan 172, kemudian tes wawancaranya itu mendapatkan nilai 40. Nah, untuk manajerial sosiokultural itu sudah aman teman-teman ya, karena sudah lolos passing grade. Nah, ternyata di teknisnya itu standar nilainya atau passing grade untuk kompetensi teknisnya itu adalah 320. Nah, secara nilai murni, guru ini tidak lolos passing grade teman-teman ya untuk kompetensi teknis. Namun ada nilai plusnya. Nilai plusnya itu adalah memiliki afirmasi 35 tahun ke atas alias memiliki afirmasi usia. Nah, afirmasi usia ini jumlah total poinnya itu kan 75 poin. Nah, ketika dijumlahkan dengan 315 berarti secara otomatis mendapatkan nilai akhir 390. Jadi jauh melewati ambang batas 320. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ada kesalahan sedikit ya di sini ya, 390 ya. Harusnya di sini 390, sudah cocok ya 390. Berarti 390 ini berhasil melewati passing grade 320. Nah, namun di satu sisi ternyata anggaplah kita buat permisalan, meskipun Pak Bapak ini sudah berhasil lolos passing grade dengan bantuan afirmasi, namun ternyata di sekolah induknya itu ada 2 orang yang melamar ya. Nah, berarti dengan bapak ini dengan temannya yang satu. Nah, namun ternyata dari perolehan nilai akhir keduanya lulusan passing grade, tetapi ternyata salah satu di antaranya memiliki nilai akhir yang jauh lebih tinggi seperti itu ya. Jadi secara otomatis nilai akhir yang paling tinggi jika passing grade itu imbang itu adalah dimiliki yang perolehan nilai terakhirnya lebih tinggi seperti itu teman-teman ya. Oke, kita coba lihat aturannya di sini. Di sini sudah jelas dikemukakan di Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 pasal 34 ya kalau tidak salah. Di sini ayat 3, nilai seleksi kompetensi 1 itu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai ambang batas ya. Memenuhi nilai ambang batas ini di poin A ini sudah sangat jelas juknisnya teman-teman ya, bahwa nilai tes tahap pertama itu bisa digunakan di tahap kedua apabila memenuhi nilai ambang batas. Nah, bagaimana permasalahannya jika seandainya nilai itu tidak memenuhi passing grade, berarti itu tidak bisa digunakan di tahap kedua nantinya teman-teman ya, karena ini menurut Permenpan RB seperti itu. Kemudian dipertegas lagi di poin B teman-teman ya. Di sini dijelaskan bahwa pada seleksi kompetensi 2, pelamar memilih jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang sama dengan seleksi kompetensi 1. Misalkan di kelompok di tes tahap pertama itu memilih sekolah dasar, makanya di tahap kedua nanti untuk bisa menggunakan afirmasi atau memilih kembali nilai kompetensi, maka harus memilih yang satuan pendidikannya sama ya. Misalnya di tahap 1 melamar SD, maka secara otomatis di tahap 2 juga itu sebaiknya melamar di SD agar nantinya teman-teman bisa menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan P3K seperti itu. Kemudian kita lanjut di poin 4, nilai seleksi kompetensi 2 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B hanya dapat digunakan jika memenuhi nilai passing grade ya. Nah, jadi ini sudah dijelaskan bahwa tabungan nilai tahap pertama itu bisa digunakan di tahap kedua apabila teman-teman memenuhi secara keseluruhan passing grade di setiap kompetensi yang ada seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kategori yang kedua adalah guru honorer yang melamar formasi di sekolah induk di tahap 1 tetapi gagal mencapai passing grade ya. Maka sesuai aturan tahap kedua kembali memilih formasi di sekolah induk ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer itu ketika teman-teman tidak lulus P3K di tahap 1, maka di tahap kedua teman-teman akan kembali memilih formasi di sekolah induk ya. Jika sebelumnya teman-teman tidak lolos di tes tahap pertama seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut lagi.
Nah, di sini buktinya teman-teman ya di pasal 33 ya. Pasal 33 Permenpan RB nomor 28 tahun 2021 di sini di poin pertama dijelaskan pelamaran untuk seleksi kompetensi 2 itu dapat diikuti oleh pelamar dengan kriteria sebagai berikut. A. Pelamar dari THK 2 yang tidak lulus seleksi kompetensi 1, kemudian B. Guru non ASN yang terdaftar di Dapodik yang tidak lulus seleksi kompetensi 1, dan C. Guru swasta yang terdaftar di Dapodik dan lulusan PPG. Nah, di sini dipertegas di ayat 2. Di sini teman-teman ya harap diperhatikan ya, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B itu melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer itu wajib memilih kembali kebutuhan atau memilih kembali formasi ya. Karena di sini sudah dijelaskan bahwa pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dan B itu melakukan pemilihan kebutuhan ulang pada SSCASN. Kemudian di poin terakhir, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C dan huruf D itu melakukan pemilihan kebutuhan untuk pertama kalinya pada SSCASN ini. Jadi untuk guru swasta dan lulusan fresh grade di tahap kedua nanti teman-teman sudah bisa memilih kebutuhan pertama untuk menjadi ASN P3K seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.